bisa 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 tahu jawaban itu otomatis kamu itu mau menerima atau enggak, yang penting kan sudah dijawab. Oke. Sekarang Fandi mana nih Fandi nih? Pergi kemana Fandinya? Ya, dan ganti yang lain aja. Ganti yang lain. Siapa yang ada bisa juga menjawab? Nih, saudara Muslim ada di sini, Ahmad Mahdi Islam kok dia. Ya. Silakan kasih data ke saya di mana di Quran atau di hadis yang menyatakan Muhammad bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Pakai data. Dia resen juga sih. Iya. Nih saya persilakan Ahmad Mahdi. Ya, silakan Ahmad Mahdi. Tadi ada pertanyaan dari Natalia. Tapi bawa data ya. Silakan. Baik. Tapi sebelum itu, saya hanya bertanya, apa yang kalian resahkan dan apa yang kalian takutkan tentang Islam? Coba dijawab pertanyaan saya. Saya tanya di mana jawab itu yang menyatakan Muhammad bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Ada kekeliruan di dalam pertanyaan kamu. Kamu jangan keluar tema. Kamu jangan keluar tema. Jawab pertanyaan saya dengan data. Boleh. Tapi ada kekeliruan dalam pertanyaan kamu. Banyak teman-teman Muslim kamu yang menyatakan Muhammad adalah juru selamat kalian. Bahkan mereka bilang Muhammad adalah Allah. Dia adalah panutan. Muhammad menyelamatkan kalian dari api neraka. Adalah panutan. Beliau adalah panutan bagi kami. Sekarang coba kamu tanya kepada Ustadz Suma, siapa Muhammad? Menurut dia bilang Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kamu tunjukkan data kalau Muhammad bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Itu oknum. Itu urusan mereka. Setiap orang saya itu bertanya, jangan keluar dari tema. Saya menjawab dengan apa yang menyatakan Muhammad bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Pertanyaanmu salah. Muhammad adalah panutan bagi umat Muslim, dan keselamatan itu ada dalam diri manusia sendiri. Muslim mengajarkan berbuat baik, di mana Allah berbuat baik kepada sesama, tidak ada kaitannya dengan keselamatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti semua nggak bisa nyelamatin ya? Nggak bisa. Bukan juru selamat ya? Nggak bisa, Bu. Bahkan Isa alaihi salam itu tidak mampu menyelamatkan. Ada. Ya mampu, orang namanya aja Yeshua, namanya aja juru selamat. Isa. Nabi Isa tahu. Isa itu keponakannya Musa dan Harun yang lahir di bawah pohon kurma, itu bukan Yesus Kristus. Bentar Ibu Sofi, bentar. Saya tanya kepada dia, tunjukkan data di mana Allahnya bisa menyelamatkan dia dari siksa kami Muslim. Hanya diri sendirilah. Mana bisa Muhammad jadi panutan tukang kawin, tukang bunuh orang. Itu panutan apa itu? Ketika Anda menginginkan seseorang, berakhlak. Ketika Anda menginginkan seseorang, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ingin berzina? Karena dia cabul, karena dia tukang kawin. Yang saya inginkan makan kurma biar nggak kena sihir, walaupun si dia juga kena sihir. No. Apaan tuh Muhammad? Allah kata si Suma. Apa yang kalian rasakan? Aku rasanya. Aku tanya sama si Ahmad. Sebentar. Aku tanya. Kamu tadi mengatakan Muhammad sebagai panutan. Sebentar, aku tanya. Apa yang bisa kamu contoh teladan yang kamu bisa teladani dari nabimu? Sebutkan. Banyak.
akhlak beliau. Gak usah banyak-banyak, satu aja sebutin. Apa teladan nabimu? Ya, akhlak beliau. Akhlak. Sebutin apa? Ya masa harus saya Satu aja dia nggak bisa sebutin. Aku tanya sama Ucil dulu. Aku tanya sama RT6, kita kasih kuis 3 kelebihan Muhammad dibandingkan Yesus aja nggak bisa sebutin sampai sekarang. Dia belum jawab pertanyaan saya. Kelebihannya itu akhlaknya buruk tuh Muhammad. dari mana Anda mengatakan akhlaknya buruk? Contoh kamu sebutin satu. Dari tadi suruh nyebutin satu, itu kok nggak nyebutin. Sebutin satu teladan Nabi Muhammad. Halo, suara saya ada? Ada. Oke. Dia bilang di mana teladan Muhammad yang buruk. Coba dibuka hadis yang saya kasih tadi siang. Hadis Itu Abu Daud. penggal kepala orang itu, tukang bunuh orang itu, minta upeti. Apa nggak buruk itu, Muhammad? Ya, Apakah coba gini, dia udah tahu keluar yang dari tema. Dia nggak jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya yang tadi. Kamu jangan keluar tema. Kamu tahu Di mana di hadis pernyataan atau di Anda Quran itu? yang menyatakan Allahmu bisa menyelamatkan kamu dari siksa neraka. Coba. Apa kamu tahu pernyataan itu benar? Jawab pertanyaan saya. Saya bertanya. Seluruh dunia sudah tahu kalau akhlak Muhammad itu buruk, kawan. Lakum dinukum. Alah malah nyanyi apa meneh kuwi. Rapayu. Ya, manut junjungannya kan dia gila, Pak. Jadi tadi si Ahmad menyatakan Muhammad ini suri teladan, tapi kita suruh nyebutin satu aja teladan nabinya yang diikuti dia nggak bisa sebutin. Nggak bisa. Bukannya peduli kepada sesama, berbuatlah baik kepada sesama. Aduh Mas, kamu ngomong Apakah menggonggong. itu kurang baik? Aduh. Oh, jadi ngambil istri orang, meniduri istri orang, itu berbuat baik ya kepada sesama ya? Kapankah dia meniduri seseorang? Kamu nggak baca surat 3351, kamu nggak baca hadis, kamu nggak baca surat Al-Tahrim, kamu nggak baca surat Al-Azab ayat 37, kamu nggak baca dia tidur di rumahnya si janda Hani, terus kamu ngaku Isra Miraj. Bukankah banyak tujuan dari Iya, sekarang pakai dalil aja Ahmad, kita pakai data aja. Ahmad, lu sama gue kita pakai data aja akhlak nabimu. Coba kamu tunjukkan di dalam Quranmu di mana akhlak nabimu yang menjadi suri teladan. Coba tunjukin ayat berapa, surah berapa. Coba sebutin satu saja teladan nabimu yang bisa kamu ikutin. Surah berapa, ayat berapa? Ya, bagaimana saya mengatakan Kamu belum jawab pertanyaan saya tentang akhlak Nabi Muhammad? Ahmad, mending lu terakhir Nabi Musa itu daripada Muhammad. Putri anak satu. Bu Kinar, maaf Bu Kinar. Bentar teman-teman, bentar. Dia belum jawab pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya yang tadi. Jangan muter ke sana kemari. Jawab di mana di Quran atau di hadis yang menyatakan Allah bisa menyelamatkan kamu dari jawab pertanyaan saya. Iya, kamu Ahmad, kamu tunjukin dulu, kamu jawab pertanyaan si Nata. Kalau ditanya cuma sirotol aja bisanya. Saya tadi kan bertanya, yang mana yang keselamatan? Ini kenapa para muslim ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Masya Allah. Pertanyaan saya simpel loh. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Kita minta kepada siapa? Nah Pertanyaan iya, saya. Ahmad, itu si Allah aja,
Ahmad, yang Allahmu, menyatakan Allah Ahmad, api neraka. Ahmad, Allahmu aja masih minta ditunjukin jalan yang lurus. Sekarang yang Nathan minta adalah di mana si Allah ini bisa menyelamatkan kamu. Allah aja masih sembayang sama Tuhannya. Dari mana Allah sembahyang menyembah? Bentar, Loh, tadi itu kata-kata siapa tuh kalau bukan doanya si Allah? Hadis Sahih Muslim 4969. Di situ yang menyelamatkan mereka bukan Allah atau Muhammad, melainkan para Yahudi dan Nasrani. Silakan kamu jelaskan di mana bisa menyelamatkan. Mana ayat Allah menyembah sesuatu yang lain? Jawab pertanyaan saya pakai data. Tapi ada yang bilang Allah kamu saja menyembah. Mana ayatnya menyembah siapa? Ahmad, jawab pertanyaan saya. Jangan lebar. Saya sudah jawab. Saya. Dari tadi saya sudah jawab. Ya, Jawab gimana pakai data. Allahmu bisa menyelamatkan kamu dari neraka? Itu pertanyaannya, mana? Ihdinas sirotol mustaqim. Lah, itu kan Allah masih berdoa minta ditunjukin jalan yang lurus. Kalau Allahmu saja masih minta, oh itu bukan doa Allah. Oh itu bukan perkataan Allah. Tapi kami yang Iya kami. Itu bukan perkataan Allah itu. Jawab pertanyaan saya pakai data, jangan cuma asumsi. Pertanyaan saya simpel. Di mana di Quran atau di hadis yang menyatakan Allahmu atau Muhammadmu menyelamatkan kamu dari siksa api neraka? Tunjukkan pakai data. Ihdinas sirotol mustaqim. Jangan di situ mulu Muhammad. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu minta kepada siapa? Kita memohon kepada siapa? Kami Itu kan perkataan si Allah. Allah kan sembahyang itu sama Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muslim-muslim nggak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Tolong tunjukkan muslim yang pintar untuk jawab pertanyaan saya. Ya Allah Gusti. Anda tahu pertanyaan atau tidak? Anda bertanya tentang keselamatan untuk umat Islam. Itulah jawaban keselamatan untuk umat Islam. Yang saya tanya, Tuhan yang di benar. mana Allahmu Ya, atau Muhammadmu Nggak ada menyelamatkan jawabannya kamu dari Nathan, siksa sudah nggak ada jawabannya. Si Allah emang nggak bisa nyelamatin. Tadi kan kamu dengar si Allah aja masih berdoa, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Di mana Allah berdoa? Lah, itu siapa tuh kalau bukan si Allahmu itu yang berdoa? Al-Mustaqim itu adalah kita meminta kepada Oh, Allah. berarti itu perkataan Tunjukkanlah manusia jalan ya, yang perkataan manusia ya. Nah lo. Kok tunjukin Quranmu ya? di mana sholat kami yang tidak memuji Tuhan. Yang menebus kamu dari neraka aja orang Yahudi dan Nasrani. Betul. Terus gimana puasanya Allah kamu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ini orang nggak bisa jawab pertanyaan saya, malah ngelebar. Apakah Tolong itu diganti. memuji atau menghina? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kalau cuma baca Al-Fatihah saya Iya, Allahmu aja berkata demi Allah. Kamu tahu nggak sih Ahmad, Allah itu berdoa kepada Tuhan? Kamu tahu nggak kalau Allahmu itu sholat berdoa kepada Tuhan? Di mana Allah berdoa kepada Tuhan? Di mana ayatnya? Bukan hanya berdoa, bersumpah kepada Tuhan saja Allah. ayat. Tunjukkan saja ayatnya. Kamu saja tidak bisa menunjukkan ayat di mana Allah bisa Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Adina anta alaihim. ghairil Maghdubi maghdubi alaihim Kalau cuma waladdallin. baca Al-Fatihah saya juga bisa, bro. Oke, bisa lihat share screen saya? Coba Bu, nonton, ayo kita nonton.
Jadi ini adalah puisi ya. Ini adalah puisi yang belakangnya sama semua nih. Kalau Anda lihat ini sajak berupa syair. Ya. Dan di dalam sajak atau syair ini Allah itu ya berdoa demi nama Allah yang lain. Dan dia memuji-muji Tuhan semesta alam. Lihat nih, si Allah ini memuji-muji Tuhan semesta alam. Bahkan si Allah ini mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lihat nih. Jadi si Allah ini masih meminta ditunjuki jalan yang lurus, teman-teman. Itu siapa yang mengucapkan? Loh, siapa yang ngomong itu? Saya tanya, yang ngomong siapa di situ? Saya yang mengucapkan. Bukan, berarti kamu yang nulis Quran? Saya yang mengucapkan. Enggak, aku tanya, yang nulis Quran ini kamu? Tunjukkanlah kami ke jalan. Pertanyaanku, ini Quran katanya ditulis di Lauh Mahfuz, ada di tablet yang kekal. Ini yang nulis Allahmu bukan ini? Itu kami yang mengucapkan. Gak bisa, di dalam seluruh Quran Allahmu tuh memang berkata kami kok. Dalam seluruh Quranmu, kecuali kepada nabinya Israel, Allahmu selalu berkata kami. Karena kami waktu sholat itu aku tanya. Loh, aku bisa tunjukin Allahmu sholat. Aku bisa tunjukin Allahmu sholat dan ngaji. Ya. Bahkan Allahmu ketika Muhammad mati melakukan sholat jenazah. Allahmu itu sholat loh. Makanya Allahmu itu memuji-muji Tuhan. Apa yang kalian takutkan tentang Islam? Enggak ada yang takut. Ajaran tolong moderator diganti. Ini nggak bisa diajak diskusi. Kalau Anda tidak merasa takut, kenapa Anda bertanya-tanya? Moderator tolong diganti. Ahmad, kamu nggak lihat channel saya Al Hayat Indonesia? Kami membongkar kepalsuan nabimu dan membongkar ajaran kultus Islam. Itu visi misi saya. Silahkan saja, tapi iman umat muslim itu sangat tahu betul keimanannya kepada jalan yang lurus. Maka apa itu jalan yang lurus, saya tanya? Lakukan, siapa jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu siapa? Kok kamu tiap hari berdoa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah ketemu jalannya, kenapa kamu tiap hari minta ditunjukin jalan? Jalan yang lurus kepadanya. Saya kasih tahu kamu ya, siapa jalan yang lurus ya. Apakah Nabi Isa bisa menyelamatkan saya? Loh, yang konsumtif. Sebentar Ahmad. Isa bisa menyelamatkan saya? Isa itu nggak bisa menyelamatin siapa-siapa. Isa itu keponakan Musa dan Harun. Isa itu nabi palsu. Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Kita nggak tahu siapa itu Isa yang menerima kitab waktu masih nenen. Tapi kalau Yesus Kristus itu yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Ya. Kalau Isa itu keponakan Musa, kita nggak kenal siapa itu Isa. Apakah saya tidak mau berdebat tentang Yesus? Saya tidak mau berdebat tentang Yesus. Kalau tidak mau berdebat, jangan lihat nih. Lihat ya. Yesus Kristus kami, Ahmad dengar ya. Yesus Kristus yang kami sembah. Yang Yesus Kristus yang kami sembah. Sebentar ya, aku akan bongkar kepalsuan Nabi. Saya tidak tanya Yesus. Saya nggak kenal Isa. Kalau kamu Isa, kita nggak kenal Isa. Isa itu siapa? Kita kan nggak ada yang namanya keponakan Musa dan Harun. Isa kita nggak kenal. Di dalam Alkitab kita yang kita kenal Yesus Kristus. Ngerti? Yesus Kristus ini lahir 1400 tahun setelah Nabi Isamu. Nabi Isamu itu dibunuh oleh Raja Daud. Itu kita nggak kenal, nggak ada di dalam Alkitab gitu loh. Kok kamu ya Isa? Kita itu nggak kenal Isa. Isa itu dibunuh pada zaman Musa nih. Aku liatin kamu ya. Isa itu dibunuh pada zaman Musa ya. Nih, ini Quran surah 4. Kita lihat ya, Isamu itu dibunuh pada zaman Musa. Nah, di Alkitab kita nggak kenal siapa keponakan Musa ini. Yang kita kenal itu Yesus Kristus yang hidupnya 1400 tahun setelah Nabi Isamu. Itu yang kita kenal. Nih, gue kasih tahu dulu ya, Nabi Isamu itu. Nih, kamu baca dari ayat 153, ini surah 4 nih. Coba kita baca nih. Ahli kitab, itu Yahudi dan Nasrani, meminta kepadamu agar kamu menurunkan sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu.
Jadi di dalam benaknya nabimu mengira bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu hidup sejaman. Ya. Kemudian orang-orang Israel zaman Musa nih berkata kepada Musa, "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Lalu orang Israel pada zaman Musa itu disambar petir. Kamu tahu nggak? Kenapa mereka disambar petir? Karena zolim. Mereka menyembah anak sapi sesudah datang bukti-bukti yang nyata. Lalu kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Terus orang Israel zaman Musa itu mau digebuk sama Bukit Tur Sinai. Ini ada di dalam kisah dongeng Yahudi. Ya, bahwa gunung Sinai itu diangkat. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka Bukit Tur Sinai. Orang Israel zaman Musa ya. Kemudian kami merintahkan kepada mereka orang Israel zaman Musa untuk masuk melalui pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan orang Israel zaman Musa itu diperintahkan juga supaya jangan melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, hari Sabat. Ya, kemudian kami telah mengambil dari mereka perjanjian kokoh. Lalu apa? Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan. Siapa ini? Orang Israel zaman Musa. Disebabkan mereka melanggar hari Sabat itu dan kafir terhadap keterangan-keterangan Allah, mereka membunuh nabi-nabi. Jadi dikatakan orang Israel zaman Musa itu membunuh para nabi, padahal zaman Musa belum ada nabi. Nabinya baru Musa. Ya. Nanti aku lihatkan sama kamu tuh ya. Kemudian dikatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah menguji mati hati mereka. Karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil. Dan lihat nih, orang Israel zaman Musa itu mengingkari kenabian Isa. Dan orang Israel zaman Musa itu menuduh Maryam berzinah. Kemudian orang Israel zaman Musa mengatakan, sesungguhnya kami membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi pada waktu, kalau di Quran, Isa Al-Masih itu dibunuh zaman orang Israel pada waktu zaman Musa. Benar nggak teman-teman? Nah ini kita nggak kenal ini siapa Isa, ini keponakan Musa gitu loh. Itu yang harus kamu cari. Di Alkitab kita yang namanya Maryam, saudara perempuan Harun dan saudara perempuan Musa, anaknya si Imron, itu seorang nabiah tidak menikah, tidak punya anak. Sedangkan di dalam Quranmu, si Maryam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, dan putrinya Imron, ini punya anak namanya Isa gitu loh. Jadi kita nggak kenal siapa itu Isa, itu yang harus kamu jelaskan. Nah, kalau kamu bertanya Alkitab, di dalam Alkitab kami, nih, Yesus Kristus itu lahir 1400 tahun setelah Nabimu Isa gitu loh. Ngerti ya kamu ya? Jadi Isa Al-Masih dengan Yohanes itu, dengan Yesus Kristus itu berbeda. Ini lihat nih, Isa Al-Masih itu dibunuh zaman Musa nih, lihat. Orang Israel zaman Musa itu kafir terhadap Isa. Dan orang Israel zaman Musa menuduh Maryam berzina. Nah ini kita nggak kenal. Karena Maryam, yang saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, dan anaknya Imron, itu tidak pernah dituduh berzina. Karena memang dia tidak menikah dan tidak punya anak. Dia seorang nabiah. Yang harus kamu jelaskan kepada kita, kenapa ini Isa Al-Masih jadi punya ibu namanya Maryam. Kenapa Isa Al-Masih ini jadi cucunya Imron gitu loh. Jadi Maryam ini adalah suku Lewi. Sedangkan kalau kamu lihat Yesus Kristus itu adalah suku Yehuda. Ini udah beda suku, beda keturunan, udah beda orang, beda tempat. Itu yang harus kamu jelaskan sama kita, Ahmed. Ngerti kau? Ya. Ini sebenarnya udah melebar.